Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu isu pada tools Jira. But wait, sebelum kita masuk ke materinya, let me introduce myself. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nur Silva Auliani Saputri dari Informatika 2018, kelas AIGA, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian tahu nggak sih apa itu Jira? Tenang nih, buat kalian yang belum tahu apa itu Jira, saya akan jelaskan singkat mengenai apa itu Jira. Jadi, Jira merupakan sebuah tools yang digunakan dalam merancang sebuah proyek. Tapi, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai apa itu Jira. Kalian bisa searching dan explore sendiri melalui browser. Nah, jadi yang saya jelaskan kali ini adalah tipe-tipe isu. Apa aja sih tipe-tipe isu yang ada di Jira? Nih, di sini sudah terdapat 5 jenis isu. Yang pertama ada epic, kedua bug, ketiga story, keempat task, dan terakhir ada subtask. Nah, dalam Jira sendiri dikenal 3 level yang digunakan sebagai kategori dari isu. Yang pertama ada parent issue, yang kedua ada standard issue, yang terakhir ada child issue. Parent issue merupakan sebuah pekerjaan yang di dalamnya terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Nah, dalam hal ini yang termasuk ke dalam parent issue adalah epic, di mana epic merupakan sekumpulan pekerjaan yang terdiri atas beberapa subtugas yang lebih kecil. Sementara yang kedua ada standard issue, di mana standard issue merupakan sebuah isu yang dapat dikategorikan sebagai parent issue maupun child issue. Nah, di sini yang termasuk ke dalam standard issue ada 3. Yang pertama ada bug, kedua story, yang ketiga ada task, di mana bug merupakan sebuah permasalahan yang dapat menghambat pengerjaan produk. Yang kedua ada story, di mana story merupakan cerita pengguna yang dapat membantu menggambarkan fungsionalitas dari produk. Biasanya, story digambarkan dalam bentuk kalimat singkat berdasarkan beberapa peran dari pengguna. Selanjutnya ada task, di mana task merupakan implementasi pengerjaan yang diperoleh dari story. Terakhir, ada child issue, di mana child issue hanya terdiri dari subtask. Subtask sendiri merupakan subtugas dari sebuah task. Jadi, berdasarkan story, kita bagi lagi menjadi beberapa task. Dari beberapa task tersebut nanti dipecah lagi atau di breakdown kembali menjadi subtask. Perlu diingat bahwa tidak setiap project memiliki subtask, hanya sesuai dengan kebutuhan dan juga kriteria dari project tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah terdapat gambar yang menjelaskan mengenai urutan isu project Jira. Nah, di sini, di mana Epic akan membentuk beberapa fitur yang di dalam masing-masing fiturnya akan dideklarasikan ke dalam produk backlog item atau daftar kebutuhan yang akan membentuk sebuah fitur. Nah, masing-masing produk backlog item dikerjakan dalam berbagai task atau beberapa pekerjaan kecil. Nah, pekerjaan kecil tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengerjaan yang akan dikerjakan. Perlu diingat bahwa tidak memungkiri pada setiap pengerjaan produk backlog item akan terjadi bug atau masalah. Nah, pada pengerjaannya apabila terjadi sebuah bug, perlu dikerjakan secara langsung atau diselesaikan sesegera mungkin. Hal tersebut agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar pada langkah selanjutnya dan juga tidak menghambat proses pengerjaan pada langkah berikutnya. Nah, proses-proses ini nantinya digunakan sebagai isu tracking atau proses pelacakan pada pengerjaan proyek yang sedang berlangsung. Nah, agar lebih jelasnya, saya akan mempraktekkan mengenai bagaimana cara membuat isu pada proyek dalam Jira Software. Nah, untuk masuk ke dalam Jira Software, terlebih dahulu lakukan ketik pada Jira Software. Nah, atau Anda dapat masuk pada URL www.atlassian.com. Selanjutnya masuk pada website yang paling atas. Karena saya sudah membuat sebuah project, kemudian saya masuk ke dalam project yang telah saya buat. Nah, di sini saya setelah membuat project baru. Setelah diklik project-nya, Anda akan masuk pada Active Sprint. Nah, untuk membuat isu baru, Anda klik pada menu Backlog. Nah, di sini terdapat 2 pilihan. Pertama ada Create Epic dan juga ada menu pada bagian Backlog. Nah, di sini Anda dapat membuat 2 pilihan. Jika Anda ingin membuat Create Epic, silahkan klik pada link berikut. Nah, pada bagian ini, Anda dapat juga menentukan atau mengubah tipenya menjadi task, story, atau bug. Di sini saya akan membuat epic baru karena ini merupakan project yang baru. Misalkan
ini bisa merupakan epic untuk desain. Selanjutnya, pada bagian summary, di sini berikan keterangan mengenai proses pengerjaan epic yang sedang berlangsung. Misalkan, pada bagian ini juga, Anda dapat melakukan konfigurasi terhadap asigni atau menentukan siapa yang akan mengerjakan tugas ini. Misalkan saya berikan tugas pada Irma Santika Rama. Selanjutnya ada attachment atau daftar pekerjaan yang akan diinput di sini, komponen, kemudian ada deskripsi tambahan. Misalkan apabila Anda ingin menambahkan komentar tentu atau note yang diperlukan pada saat pengerjaan. Selanjutnya ada epic link, fixed version. Nah, fixed version ini digunakan nantinya ketika isu akan digabungkan ke dalam versi pengerjaan project. Namun pada saat ini, karena project ini baru saja dibuat, oleh karena itu versinya belum ada. Selanjutnya ada label, terus linked issue, kemudian priority. Nah, pada bagian priority ini Anda dapat menentukan epic ini akan digolongkan pada kategori prioritas medium, highest, high, low, atau lowest. Selanjutnya, ada reporter. Pada bagian ini, dikarenakan saya yang membuat projectnya, oleh karena itu reporternya akan secara default atas nama saya. Nah, pada bagian ini, biasanya apabila Anda sudah menambahkan anggota pada project, Anda dapat menentukan reporternya. Oke, selanjutnya ada sprint. Nah, di mana proses ini akan dikategorikan atau dimasukkan ke dalam sprint yang mana. Seperti itu. Kemudian, klik create. Pada tampilan hasilnya akan diperoleh di bagian sebelah kiri. Nah, tidak berbeda jauh pada bagian bawah ini, di mana Anda dapat menentukan pembuatan story, task, dan juga bug, yang masing-masing prosesnya kurang lebih mirip dengan proses pembuatan epic sendiri. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.